Ya, Anda kembali menyaksikan Sapa Tahun Baru 2023, pemirsa Kompas TV. Gimana nih Gracia? Waktu Indonesia bagian timur sudah 2023 duluan. Punya Betul. saudara nggak nih di Punya kampung halaman dong, nih? punya banget banyak saudara di wilayah Indonesia Timur. Jadi saya kembali lagi mengucapkan selamat tahun baru buat keluarga saya yang ada di sana. Luar biasa. Kangen rumah ya? Kangen dong, kangen. Biasanya kan kalau tahun baru gini saya suka berkumpul sama Cuti. keluarga di Oh, iya. sana. Gitu. Tahun depan saya akan mengajukan cuti sepertinya. Waduh, langsung dicatat dong. Luar biasa. Oke, Gracia, kita sekarang ke informasinya dulu nih. Ada jelang pergantian malam tahun baru 2023, kawasan Bundaran HI, saudara, dipadati warga yang akan merayakan malam tahun baru. Kawasan Bundaran HI menjadi titik utama perayaan pergantian tahun baru 2023, saudara. Di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin ditutup sejak pukul 18 sore tadi. Di sepanjang jalan didirikan panggung hiburan untuk menghibur warga yang akan merayakan pergantian tahun baru. Jelang perayaan malam tahun baru 2023, tercatat ada puluhan ribu wisatawan mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol. Lonjakan pengunjung terlihat di depan gerbang masuk Ancol hingga memenuhi area pantai dan sejumlah wahana di dalamnya. Pihak Ancol menyediakan 3 panggung musik di Pantai Festival, Pasar Seni, dan di Pantai Lagun. Selain itu, pesta kembang api ini juga akan diadakan di 3 titik, yakni di Pantai Lagun, Pantai Festival, dan Putri Duyung Ancol. Wah, luar biasa sekali. Ternyata sudah ada banyak sekali itu di Bundaran HI dan juga di Putri Duyung Ancol. Ancol ada 3 panggung ya, luar biasa. Ada 3 Nah, panggung. berikutnya saudara, suasana keramaian juga terlihat ternyata di alun-alun kota Surabaya. Dan warga antusias menyambut pergantian tahun yang tinggal hitungan jam lagi. Sejumlah hiburan disajikan di alun-alun kota Surabaya di malam pergantian tahun. Di antaranya kesenian wayang dan pertunjukan musik. Alun-alun kota Surabaya menjadi pusat keramaian di malam tahun baru. Warga antusias mengikuti malam pergantian tahun di alun-alun karena ini merupakan tahun pertama perayaan tahun baru pasca pencabutan PPKM di masa pandemi COVID-19. Wow, luar biasa. Udah rame banget di situ Gracia ternyata di Iya, Surabaya. betul. Kalau di Surabaya ini kebetulan sekali ini adalah kota kelahiran saya di sana. Kota kelahiran Gracia. Jadi biasanya nih ya Elgin, ini saya cerita sedikit. Kalau Boleh. misalnya di Surabaya nih malam tahun barunya itu biasanya suka ada kuliner di Jalan Wah, Pahlawan. itu. Saya jadi lapar langsung malam hari ini. Ya, lanjut ya dari Surabaya kita ke DKI Jakarta lagi nih. Wah, mantap. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengadakan perayaan tahun baru setelah 2 tahun absen karena pandemi COVID-19. Perayaan tahun baru kali ini akan terpusat di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang dipilih karena sebagai ikon destinasi wisata di Jakarta. Wah, luar biasa. Nantinya akan ada festival pada malam tahun baru di TMII, di mana festival serupa juga digelar di 5 kota dan kabupaten yang ada di Jakarta. Jadi Elgin, sebetulnya Taman Mini Indonesia ini merupakan pertama kalinya melakukan maksudnya dibuka di malam pergantian tahun baru setelah direvitalisasi. Betul sekali. Jadi ada wajah baru di sana. Ke Taman Mini juga. Ternyata sudah bagus semuanya, bangunan-bangunannya makin bagus. Juga tempat parkirnya juga udah luar biasa. Wah, ternyata sudah ada laporannya. Sebentar lagi kita akan tentunya mendengarkan pesta-pesta rakyat yang ada di DKI Jakarta. Betul. Dan juga tadi ada di Surabaya kalau tidak salah. Nah, kita lihat dulu di belakang kita apakah sudah ada nih. Halo jurnalis-jurnalis Kompas TV. Wah, luar biasa sekali. Semangat sekali. Aku senang loh lihat mereka semangat begini malam-malam masih Apalagi kerja. kita juga malam-malam masih kerja nih. Nah, langsung saja ini kan status PPKM sudah dicabut dan warga banyak yang menikmati pergantian tahun di lokasi-lokasi pilihan, saudara. Nah, kita akan lihat tentunya sekali lagi di Ancol, Jakarta Utara. Di bersama jurnalis Kompas TV ada Abel Insani. Bisa langsung saja kita ke Ancol terlebih dahulu. Abel, halo selamat malam. Silakan dengan laporan Anda nih, kira-kira di belakang Anda keramaiannya sudah seperti apa dan ada acara apa di sana? Ya Algin dan juga saudara, maaf karena memang di sini seramai
mendengar Elgin dan juga Gracia yang ada di Gracia. Kalau Anda lihat memang di sini suasananya ya, bisa saya ceritakan ini ramai sekali. Bahkan kalau saya dari awal masuk di pintu Ancol begitu, ini dari pantai pertama kalau saya urutkan dari Pantai Indah hingga Pantai Lagun tempat saya berdiri saat ini memang ramai sekali. Sekitar ada 100.000 lebih pengunjung yang datang untuk memadati kawasan Pantai Ancol. Tentunya mereka ingin memberikan kesan yang memang cukup membahagiakan begitu ya di akhir tahun 2022, dan juga mereka juga ingin menikmati akhir tahun ini bersama keluarga, sehingga kalau saya lihat dari tadi ada banyak masyarakat yang menggelar tikar lalu juga mendirikan tenda. Mereka ingin mengganti suasana begitu ya, karena kalau kita perhatikan 2 tahun sebelumnya ini tidak bisa merayakan tahun baru begitu, sehingga saat ini baru bisa merayakan tahun baru kembali pada saat PPKM sudah dicabut. Tapi meskipun begitu, Elgin dan juga Gracia di Wah, luar biasa, sampai sinyalnya hilang. kan adanya protokol kesehatan. Jadi di sini protokol kesehatan diutamakan begitu ya. Dan juga kalau Anda tahu Elgin dan juga saudara, di sini warga ini cukup senang karena ada berbagai panggung di sini, juga ada berbagai aktivitas. Waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat ini sudah ada festival-festival musik begitu ya, dan nanti di acara inti pada pukul 00.00 atau pergantian tahun dari 2022. Nah, Elgin, jadi yang menarik Pesta kembang api yang kabarnya akan menjadi rekor karena terlama dan juga terbesar di Asia. Wah, luar biasa Abel. Sangat ramai sekali sampai sinyalnya hilang. Banyak yang main HP di sana, pasti sinyalnya terganggu. Nah, silakan Gracia, berikutnya ada apa lagi? Iya, jadi kalau di Ancol ya tadi ya, Ancol. kalau di Ancol itu mereka sampai membangun tenda. Nah, kita lihat bagaimana kemeriahan di Bandung. Nah, di Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, ini sudah ada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di sana. Silakan dengan laporan Anda, bagaimana kemeriahan Tahun Baru di Bandung di sana. Halo Elgin, Gracia dan juga saudara. Saya sebelumnya mau menginformasikan terlebih dahulu kalau malam ini Bandung terasa begitu dingin. Ini sesuai dengan prediksi BMKG, di mana BMKG menyebut bahwa paling tidak hingga 2 Januari mendatang kawasan Bandung dan sekitarnya ini akan dilanda dengan angin besar dengan suhu yang dingin. Jadi kondisinya ini saya sambil live report ini juga sambil agak menahan dingin begitu ya, Elgin dan juga Gracia. Namun tampaknya ini sama sekali tidak menyurutkan minat warga kota Bandung untuk kemudian menghabiskan momen pergantian malam tahun baru di luar rumah, tepatnya di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di kawasan Asia Afrika Kota Bandung. Ini Elgin dan juga Gracia memang menjadi salah satu ikon di kota Bandung, di mana kami pantau ini semakin malam semakin ramai warga yang kemudian berbondong-bondong mengunjungi kawasan Asia Afrika ini untuk kemudian menghabiskan momen pergantian tahun bersama keluarga dan juga kerabat mereka. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, Elgin dan juga Gracia, kenapa sih kawasan Asia Afrika itu selalu ramai, apalagi di momen-momen seperti saat ini? Meskipun memang ini sepertinya hanya ruas jalan biasa, namun Asia Afrika selalu memiliki daya tarik tersendiri. Karena memang ini lokasinya sangat strategis, Elgin, Gracia, berada di pusat kota, di mana kalau kita ke depan sedikit ini ada Jalan Braga, lalu juga kalau kita mau wisata kuliner kita tinggal belok kanan sedikit via Jalan Soekarno, lalu di situ sudah ada kawasan Cikapundung yang banyak sekali street food atau jajanan pinggir jalan. Dan selain itu kalau kita mau melihat keindahan suasana di Asia Afrika ini sangat indah sekali, banyak bangunan bersejarah begitu Elgin dan juga Gracia. Selain itu juga ada komunitas-komunitas jurik dibilangnya, atau bahasa Indonesianya komunitas-komunitas hantu yang siap sedia untuk kemudian diajak berfoto bersama para pengunjung di kawasan Asia Afrika ini. Selain itu Elgin, Gracia, kami pantau ini tadi seperti yang kami sudah singgung bahwa semakin malam semakin ramai, tidak hanya lalu lintas kendaraan namun juga lalu lintas pejalan kaki. Tadi kami coba untuk berjalan sedikit ke depan. Jadi yang terkena macet tidak hanya kendaraan, tapi kami yang berjalan kaki ini juga harus bermacet-macetan begitu untuk kemudian menyusuri ruas jalan Asia Afrika. Tadi juga Gubernur Jawa Barat, Elgin dan juga saudara,
ini juga sempat mengunjungi begitu pos pengamanan yang berada di titik ini, tepatnya di Jalan Asia Afrika, karena titik ini Elgin, Gracia dan juga saudara ini akan menjadi salah satu dari 2 titik di Kota Bandung yang diprediksi akan membludak atau akan kemudian banyak atau ramai dikunjungi oleh wisatawan dan juga warga Kota Bandung sendiri di malam pergantian tahun. Untuk itu pihak kepolisian dari Polrestabes Kota Bandung ini sudah menyiagakan paling tidak 1.200 personil untuk kemudian melakukan pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas untuk malam hari ini, tepatnya di malam pergantian tahun baru. Dan tentunya yang perlu diingat tidak hanya tentunya di warga Kota Bandung saja, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang kemudian merayakan tahun baru. Tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini mengimbau bagaimana kemudian tahun baru ini meskipun kita bersuka cita merayakannya, tapi tetap harus disiplin dan juga yang paling penting ini adalah kemudian menjaga kebersihan. Kalau di kawasan Asia Afrika tempat kami melaporkan saat ini, Elgin, Gracia dan juga saudara, tadi kami pantau pihak kepolisian yang berjaga ini terus-menerus melakukan himbauan melalui pengeras suara agar kemudian bagaimana masyarakat, wisatawan yang kemudian mengunjungi kawasan ini, karena kita tahu ini sangat ramai, Elgin. Jadi bagaimana kemudian selalu diingatkan agar waspada terhadap barang bawaannya, lalu juga apalagi anak-anak atau orang tua yang membawa anak-anak mereka. Ini bagaimana kemudian anak-anak harus selalu diawasi, jangan sampai ini terpisah, karena saya memantau sejak sore hari tadi, saya standby begitu, Elgin, Gracia dan juga saudara, di pos pengamanan ini paling tidak sudah ada 3 orang yang melaporkan kehilangan barang ataupun terpisah dari orang tua mereka. Ini yang kemudian harus selalu diwaspadai jika kemudian melakukan atau merayakan malam tahun baru di tempat-tempat keramaian seperti ini, Elgin. Gracia. Wow, luar biasa. Terima kasih Vida Alatas, kalau kata orang Sunda mah tiris pisan, dingin-dingin masih harus merayakan tahun baru di jalan. Tapi Vida keren. Kalau dingin tuh biasanya saya suka makan kacang rebus di sana. Cocok. Sama di jagung Bandung. bakar tuh Sama cocok jagung menemani bakar. suasana dingin di sana. Penasaran? Tadi udah dari Jakarta sama udah dari Bandung. Sekarang Betul. kita geser lagi. Kemana? Di Semarang udah ada Senot Puji. Nah, dia tuh udah siap. Di belakangnya tuh udah rame banget sampai ada lampu-lampunya. Coba lihat tuh, saudara. betul. Bisa dilihat. Nah, bisa langsung laporan saja Senot Puji. Keramaian di sana seperti apa? Baik Elgen dan juga saudara, menjelang Natal dan menjelang Tahun Baru 2023, wilayah di Kota Semarang, khususnya di jantung Kota Semarang, yakni Simpang 5 Kota Semarang, terpantau sudah cukup ramai. Mulai banyak masyarakat yang sudah mulai mengunjungi, walaupun tadi pagi hingga malam sempat terjadi hujan, badai dan juga angin. Namun saat ini cuaca sudah mulai kondusif. Dengan begitu masyarakat bisa mulai mengunjungi di kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Kemudian banyak di beberapa titik simpang telah ditutup jalannya, kemudian akan dibuat semacam car free night begitu. Jadi agar para wisatawan dan juga masyarakat yang menikmati di bundaran kawasan Simpang 5 Kota Semarang bisa dengan leluasa untuk bersepeda dengan odong-odong maupun dengan sepeda listrik dengan berbagai warna kelap-kelip lampu yang ditawarkan di sini. Selain itu, para pengunjung juga langsung bisa menikmati live music yang berada di sebelah atau di depan SMK Negeri 7 Semarang. Dan baru saja tadi banyak masyarakat yang ambyar bersama menikmati live music yang disediakan. Kemudian para pengunjung maupun wisatawan juga bisa berkuliner meriah di samping atau di pinggiran dari kawasan Simpang 5 Kota Semarang ini. Gracia dan Elgin. Pak, baca ini aja kan. Puji atas laporannya di Semarang. Ternyata berbagai wilayah dari Jakarta, Bandung dan juga Semarang ini kemeriahannya sama. Terasa sampai sini tentu masyarakatnya sudah menunggu-nunggu selama 2 tahun bisa melakukan pesta rakyat. Sekali lagi terima kasih Abel, Vida dan juga Senot atas laporan Anda. Selamat menunggu tentunya malam pergantian tahun di waktu Indonesia bagian Barat.